Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari jurusan Sosiologi Agama. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dan kekuasaan. Sebelum kita membahas tentang konsep dan kekuasaan ke depannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan atau otoritas untuk mempengaruhi, mengendalikan, memimpin seseorang atau kelompok. Mengapa pentingnya memahami kekuasaan? Pertama, agar dapat menavigasikan dinamika sosial. Kan di mana-mana tuh pasti ada aja yang namanya kekuasaan, entah di sekolah, entah di keluarga, di lembaga-lembaga, atau di masyarakat luas. Nah, memahami kekuasaan ini tuh membantu kita menavigasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Siapa yang berpengaruh, siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi, bagaimana pengaruh tersebut itu digunakan, dan bagaimana cara kita tuh merespon pengaruh tersebut secara efektif. Nah, seperti itu. Ada juga contoh lainnya agar kita tuh dapat mengidentifikasi penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan, ketidakadilan dalam menjalankan eh, kekuasaan tersebut. Nah, setelah kita tahu nih, setelah kita paham akan kekuasaan, kita tuh bisa bergerak memberdayakan masyarakat-masyarakat atau mereka yang termarginalkan atau tersingkirkan yang tidak mendapatkan hak mereka sepenuhnya, seperti itu. Dilanjut, ada konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan itu merujuk pada wewenang atau kekuasaan seseorang atau sebuah kelompok yang dapat mengendalikan, mengatur perilaku seseorang. Nah, di konsep kekuasaan itu ada beberapa. Yang pertama ada konsep kekuasaan politik. Konsep kekuasaan politik ini melibatkan kontrol atas negara atau sistem pemerintah yang dapat membuat keputusan yang kedepannya akan mempengaruhi kebijakan publik atau hukum. Contohnya seperti pengenaan pajak, pengamandemenan undang-undang. Lanjut, yang kedua ada kekuasaan ekonomi. Kekuasaan ekonomi kontrol atas sumber daya yang mempengaruhi kekuasaan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan juga. Contohnya itu seorang pengusaha yang memperluas jaringan pasarnya ke berbagai wilayah yang sehingga eh, jaringan pasar si pengusaha tersebut tuh luas, seperti itu. Yang ketiga ada kekuasaan sosial budaya, kemampuan untuk mempengaruhi norma, nilai, atau kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Contohnya pemuka agama, tokoh agama, seperti itu. Yang terakhir ada kekuasaan dalam hubungan pribadi, pengaruh yang dimiliki seorang untuk dalam konteks hubungan pribadi yang mempengaruhi sehingga mereka tuh mengikuti itu, seperti public figure yang ada yang sekarang ramai-ramai di media sosial. Topik selanjutnya ada sumber kekuasaan. Di sini sumber kekuasaan ada 5. Yang pertama ada kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Ini kekuasaan yang berasal dari posisi atau jabatan seseorang yang sudah keabsahannya diakui. Contohnya presiden seperti itu. Terus yang kedua ada kekuasaan reward atau reward power. Kekuasaan yang diperoleh dari kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan atau penghargaan. Contohnya seorang dosen yang memberikan apresiasi atau pujian kepada mahasiswa yang aktif atau pintar, cerdas, seperti itu. Yang ketiga ada kekuasaan koersif atau kekuasaan paksaan.
Nah, kekuasaan paksaan itu yang diperoleh karena kemampuan untuk membuat membuat perintah atau membuat hukuman terhadap seseorang. Contohnya polisi, polisi, tentara. Yang selanjutnya ada kekuasaan ahli atau expert power. Kekuasaan yang berasal dari ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, yang dimana si seorang yang mempunyai keahlian tersebut tuh dapat mempengaruhi orang lain yang nantinya akan mengikuti arahan yang si pemilik keahlian tersebut, seperti dokter, teknisi, ilmuwan. Yang terakhir, yang kelima, ada kekuasaan karismatik. Kekuasaan karismatik atau referent power. Kekuasaan ini yang diperoleh dari kualitas seseorang yang mempunyai daya tarik, ciri khas atau eh, karismatik yang sangat tinggi sehingga orang lain tuh tertarik, termotivasi, ter sehingga ingin mengikuti gaya si yang orang yang mempunyai karismatik tersebut. Contohnya itu Soekarno, karena Soekarno itu di sejarah bangsa kita kan orangnya sangat memotivasi generasi muda khususnya seperti itu. Ya, sekian dari pemaparan materi mengenai konsep dan kekuasaan. Semoga ilmu yang saya tadi dibicarakan dapat menambah ilmu wawasan kawan-kawan semuanya, dapat menambah ilmu pengetahuannya. Segitu saja dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.